Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Septika Putri, Dinda Aura Melika, Fahru Roji, dan saya sendiri Ade Sinta. Di sini kami akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami, di mana kami meresum artikel yang berjudul Pemanfaatan Laporan Konsolidasi dalam Penerapan Control Foreign Companies Rules, yang dimana penelitian ini dilakukan oleh Askolani tahun 2019. Yang pertama yaitu kita masuk ke latar belakang. Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting dan praktik penghindaran pajak dapat mengancam target penerimaan negara, meningkatkan transaksi internasional, dan keberadaan negara-negara surga pajak membuat praktik penghindaran pajak semakin kompleks dan sulit dideteksi. Wajib pajak memanfaatkan BULN atau Badan Usaha Luar Negeri untuk memindahkan keuntungan ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah, sehingga mengurangi beban pajak yang seharusnya dibayar di negara asal. Salah satu masalah dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak adalah banyaknya praktik-praktik penghindaran pajak, di mana fenomena yang saat ini banyak terjadi adalah perusahaan multinasional menggunakan negara dengan tingkat pajak yang rendah atau tax haven country sebagai tempat persinggahan pajak yang menampung dana yang bergerak secara internasional. Hal ini cukup mencengangkan, di mana terungkap dari data bahwa lebih dari 214.000 informasi perusahaan cangkang yang terdaftar di 21 negara surga pajak. Studi yang dilakukan oleh OECD memperkirakan jumlah kerugian negara dari praktek penghindaran pajak perusahaan multinasional mencapai 4-10% dari total penerimaan pajak perusahaan tersebut. Padahal kontribusi penerimaan pajak dari perusahaan multinasional tersebut cukup signifikan, di mana lebih dari 25% dari total penerimaan pajak utama. Pembahasan selanjutnya yaitu metode penelitian, di mana metode penelitian yang digunakan dalam artikel yang kami angkat ini atau yang kami resum menggunakan pendekatan kuantitatif, di mana metode kuantitatif ini digunakan untuk meneliti fenomena yang belum sepenuhnya dimengerti. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui bagaimana laporan keuangan konsolidasi dapat digunakan dalam rangka mengidentifikasi adanya praktik penghindaran pajak melalui anak perusahaan di luar negeri, dan juga untuk mengetahui apakah laporan keuangan konsolidasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk memenuhi ketentuan CFC. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari yang telah rekan saya jelaskan, yaitu mengenai pembahasan. Nah, di sini dijelaskan bahwa terdapat wajib pajak dalam negeri atau PPDN dari suatu negara dapat melakukan investasi ke negara lain, misalnya dengan mendirikan suatu badan usaha di luar negeri yang seluruh atau sebagian sahamnya dimiliki oleh PPDN tersebut. Namun, di sisi lain, keberadaan perusahaan yang didirikan di luar negeri tersebut dapat dimanfaatkan untuk tujuan non-bisnis, misalnya untuk dapat melakukan penghindaran pengenaan pajak dalam negeri atau bisa disebut dengan tax avoidance. Nah, di dalam ini juga terdapat ketentuan perpajakan internasional yang tidak membenarkan pajak itu dijadikan sebagai faktor dominan dalam penentuan keputusan alokasi modal. Jadi BPDN ini biasanya dikenakan pajak atas seluruh penghasilannya dari berbagai negara dengan worldwide income, sedangkan wajib pajak luar negeri atau non-resident ini dikenakan pajak berdasarkan aspek sumber. Nah, hal ini juga berakibat pada pemegang saham dari perusahaan yang di dalam atau di luar negeri atau non-resident corporation. Namun tidak akan dikenakan pajak atas pendapatan perusahaan tersebut walaupun memiliki seluruh sahamnya, kecuali mereka dapat memperoleh dividen dari perusahaan yang berlaku juga di Indonesia. Jadi terdapat suatu upaya dalam mencegah dari BPD ini melakukan penghinaan pajak tersebut. Nah, dengan dilakukannya penetapan CFC legislation atau CFC rules yang diatur secara implisit dalam pasal 18 ayat 2 UP Undang-Undang Pajak Penghasilan Republik Indonesia tahun 2009. Nah, dalam ketentuan tersebut, Menteri Keuangan diberi wewenang untuk menentukan saat terutangnya pajak dan atas laba badan usaha atau perseroan di luar negeri yang akan dianggap sebagai dividen yang dikenakan pajak kepada pemegang saham yang merupakan PPDN. Nah, penerapan dari ketentuan tersebut tidak diberlakukan atas badan usaha yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek.
Baik, selanjutnya itu terdapat pembahasan mengenai kemungkinan dari terjadinya potensi kerugian melalui pendirian BUMN atau CFC di negara dengan tarif pajak rendah, yaitu yang pertama, penangguhan pembayaran dividen atau deferral of domestic tax, yang kedua, pengalihan penghasilan melalui transfer pricing of goods and service, dan yang ketiga itu pengalihan penghasilan melalui transfer of intangible property. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa dari hasil resume yang kita peroleh itu berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa keberadaan anak perusahaan di luar negeri dapat digunakan untuk mengurangi penghasilan di negara tempat memegang saham berdomisili sehingga dapat menimbulkan potensi kerugian penerimaan pajak. Sehingga aktivitas CFC tersebut dapat menimbulkan 3 hal tersebut. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa CFC merupakan suatu ketentuan inti penghindaran pajak dengan memanfaatkan CFC untuk mengalihkan penghasilan dan tidak membayar dividen kepada pemegang sahamnya. CFC juga biasanya didirikan di negara-negara dengan tarif pajak rendah atau tidak ada. Nah, jadi ketentuan CFC ini telah dijelaskan pada pasal 18 ayat 2 UU PPH yang pelaksanaan diatur dalam PMK nomor 933 garing PMK 03 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan nomor 17 garing PMK 03 tahun 2017 tentang penetapan surat diperoleh dividen oleh wajib pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada BUMN selain badan usaha yang menjual sahamnya di Bursa Efek. Baik, itu penjelasan dari saya dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan yaitu pembahasan selanjutnya, yaitu salah satu upaya untuk mencegah WPDN melakukan penghindaran pajak adalah dengan menerapkan CFC Legislation atau CFC Rules yang diatur secara implisit dalam pasal 18 ayat 2 UU Pajak Penghasilan atau Republik Indonesia tahun 2009. Dalam ketentuan tersebut, Menteri Keuangan diberi kewenangan untuk menentukan saat terutangnya pajak atas laba badan usaha atau perseroan di luar negeri yang akan dianggap sebagai dividen yang dikenakan pajak kepada pemegang saham yang merupakan WPDN. Penerapan ketentuan tersebut tidak diberlakukan atas badan usaha yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek. Yang selanjutnya yaitu pembahasan tentang ketentuan anti penghindaran pajak terhadap BUMN di Indonesia diatur secara implisit dalam pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut, yaitu Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen oleh wajib pajak dalam negeri atau WPDN atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri, selain badan usaha yang menjual sahamnya di Bursa Efek, dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu nomor A, besarnya penyertaan modal wajib pajak dalam negeri atau WPDN tersebut paling rendah sebesar 50% dari jumlah saham yang disetor, atau B, secara bersama-sama dengan wajib pajak dalam negeri atau WPDN lainnya memiliki penyertaan modal paling rendah sebesar 50% dari jumlah saham yang disetor. Adapun penjelasan mengenai pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagai berikut. Dengan semakin berkembangnya ekonomi dan perdagangan internasional sejalan dengan era globalisasi, dapat terjadi bahwa wajib pajak dalam negeri atau WPDN menanamkan modalnya di luar negeri. Untuk mengurangi kemungkinan penghindaran pajak terhadap penanaman modal di luar negeri, selain pada badan usaha yang menjual sahamnya di Bursa Efek, Menteri Keuangan berwenang untuk menentukan saat diperolehnya dividen atau Republik Indonesia tahun 2009. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, di sini saya akan membacakan pembahasan berdasarkan PSAK nomor 65 untuk menetapkan prinsip penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian ketika entitas mengendalikan satu atau lebih entitas lain, yaitu mensyaratkan entitas induk yang mengendalikan satu atau lebih entitas lain, yaitu entitas anak, untuk menyajikan laporan keuangan konsolidasian, mendefinisikan prinsip pengendalian, dan menetapkan pengendalian sebagai dasar konsolidasian, menetapkan bagaimana cara menetapkan prinsip pengendalian untuk mengidentifikasi apakah investor mengendalikan invest sehingga investor mengonsolidasi invest, menetapkan persyaratan akuntansi untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian dan mendefinisikan entitas investasi dan menetapkan pengecualian untuk mengonsolidasi entitas anak tertentu dari entitas investasi. Investor dapat dikatakan mengendalikan invest ketika investor terekspos atau memiliki hak atas imbalan hasil variabel dari keterlibatan dengan invest dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbalan hasil tersebut melalui kekuasaan atas invest. Investor mengendalikan invest jika dan hanya jika investor memiliki seluruh hal, yaitu kekuasaan atas invest. Dengan adanya CFC rule, walaupun BULN menunda pembayaran dividen negara tempat pemegang saham berada, dapat mengendalikan pajak atas laba ditahan tersebut, yaitu deemed dividend. Walau pada kenyataannya belum ada pembagian dividen, laba BULN tersebut tercermin dalam laporan keuangan konsolidasian perusahaan induk. Kesimpulan, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan CFC memberi peluang bagi wajib pajak untuk mengurangi beban pajak dengan memindahkan keuntungan ke negara dengan tarif pajak rendah. Mekanisme yang sering digunakan meliputi penundaan pembayaran dividen, manipulasi harga transfer, dan pengalihan aset tidak berwujud. Meskipun aturan CFC telah diterapkan di Indonesia, penelitian ini menyoroti perlunya analisis lebih lanjut terhadap laporan keuangan konsolidasi untuk mendeteksi praktik penghindaran pajak secara lebih efektif. Harmonisasi antara ketentuan perpajakan dan standar akuntansi juga perlu dilakukan untuk mendukung upaya pengawasan pajak. Baik, terima kasih. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan kata. Kami dari kelompok 5 Perpajakan Internasional mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.